bersyukur karena kita menjadi umat Muhammad. Penting sekali menjadi umat Muhammad ini, karena umat Muhammad itu meskipun usianya pendek, tapi keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad itu luar biasa. Oleh karena itu, ulama-ulama kita itu supaya kita itu lebih mencintai kepada Nabi, dan ini merupakan ekspresi dari kesyukuran kita, maka kemudian mereka mengadakan kegiatan-kegiatan, kalau dalam bahasa dulu itu namanya as-sama. Ini bahasa ini sudah mati sebenarnya. Tradisi apa namanya as-sama itu bahasa Arab klasik, ya, yang artinya adalah, kalau diartikan secara apa lugat, itu konser spiritual. Jadi ulama-ulama dulu itu sering mengadakan konser, tapi konsernya itu konser spiritual. Jadi misalnya nanti bagaimana cara meningkatkan mahabbah, kecintaannya kepada Allah, maka nanti majelisnya itu nanti majelis zikir. Tapi kalau itu berkaitan temanya dengan meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ekspresi dari kesyukuran menjadi umat Muhammad, maka nanti yang dibaca itu sholawat. Jadi sholawat dan zikir ini juga dua-duanya penting, karena seseorang tidak akan bisa mencapai halawatul iman, manisnya iman, ya, kalau dia itu antara lain tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya. Jadi kalau seseorang itu sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya, jadi Allah dan Rasulnya itu adalah paket nomor satu untuk dicintai, maka dia akan bisa sampai pada halawatul iman. Halawatul iman itu adalah rasa manisnya, rasa nikmatnya orang yang memiliki keimanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa para sufi, para ulama dulu itu menggunakan kegiatan konser spiritual atau as-sama bil ain sebagai cara untuk mengekspresikan kecintaan? Para ulama itu, mereka itu terutama ini, ya, kerinduannya kepada Nabi itu luar biasa. Maka begitu masuk bulan Rabiul Awal, itu ibaratnya seperti orang punya anak, dan anak itu semata wayang, ganteng, bagus, dan lain sebagainya. Kemudian begitu mengingat hari lahirnya, maka sebagai orang yang mencintai itu mesti ada gerakan hati, ada mahabbah, benih-benih cinta di situ. Nah, cinta ini perlu diekspresikan. Untuk apa? Untuk supaya cinta ini lebih kuat lagi. Maka bagaimana caranya? Caranya tidak lain adalah mendoakan kepada yang dicinta, dan yang kedua adalah di samping mendoakan juga ada semacam menghadirkan sahsiahnya, atau apa sahsiah itu ya, personalitas, karakter dari yang dicinta ini. Lah,
Yang pertama adalah mendoakan. Melalui sholawat itu intinya sebenarnya mendoakan. Kalau kita misalnya membaca Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu pada dasarnya kita mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah itu senantiasa melimpahkan rahmatnya, ya kan? Melimpahkan keselamatan. Loh, apa Nabi kurang rahmat saking Allah? Apa Nabi kurang keselamatan yang diberikan oleh Allah? Tidak. Rahmat Allah, salam Allah kepada Nabi itu luar biasa, ya kan? Karena Allah sendiri innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi luar biasa sholawat Allah kepada Nabi, dongane rahmatnya Allah kepada Nabi, dongane malaikat pada Nabi, itu luar biasa. Lah, tapi kenapa kita harus membaca dan mendoakannya? Bapak Ibu, Nabi pernah bersabda begini, man shalla alayya sallu alayya fa inna sholatakum tuballighuni haitsu ma kuntum. Bersolawatlah kamu sekalian kepadaku haitsu ma kuntum, nong dia iku, nong masjid, nong omah, ya. Karena apa? Fa inna sholatakum, karena sungguhnya dongamu ring aku, sholawatmu itu akan sampai kepadaku, kata Nabi. Nabi, hai suma kuntum, di mana kamu ada. Jadi sholawat kita, dongo kita kepada Nabi itu akan disampaikan kepada Rasul Muhammad dan nyampe kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh, itu kalau membaca sholawat itu hendaknya membayangkan seolah-olah kita itu sedang bersolawat di makam Rasul. Bagus itu, supaya imajinasi kita kuat. Itu. Nah, kalau kemudian sampai kepada Nabi, ya, itu kemudian apa? Nabi itu kalau kita doakan, kita kasih sholawat, maka Nabi itu akan menjawab, akan membalas salam kita. Jadi kalau kita mendoakan Nabi, itu Nabi akan mendoakan kita. Sekarang saya tanya, adakah doa yang paling mandi kecuali yang melebihi mustajabnya atau diterimanya doanya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Dungane wali bisa kalah, ya. Maka sholawat ini jadi penting. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan kepada Nabi, kemudian Nabi itu akan balik mendoakan kepada kita. Ini. Jadi kita itu didoakan Nabi. Maka banyak orang yang menjadikan sholawat itu menjadi jimat, menjadi aji-aji yang luar biasa. Ya, jadi betul-betul ini. Begitu kita membaca sholawat, ya, maka Nabi membalas. Ya, dan Nabi kalau membalas itu tidak sama dengan yang lebih baik dan lebih sempurna dengan doa kita. Ini. Maka kalau kita membaca sholawat itu harus dihayati betul, ya kan? Dan ketika kita membaca tadi, misalnya, Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khusah
bil fadilah, itu sedang mendoakan kepada Nabi. Ya Allah, sampaikanlah kepadanya wasilah, jadi perantara. Ya Allah, berikanlah kepadanya kekhususan dan keutamaan. Oh, itu doa itu. Nanti kita juga didoakan Nabi dengan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada doa kita itu. Ya kan? Ya Rabbi warḍanil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Coba, ya Allah, ya kan? Warḍanil masyayikh, guru-guru kami, orang-orang tua yang mengajari kami, berikanlah kerelaan. Ya Rabbi farham walidina. Gusti, kula nyuwun supados tiang sepuh kawula menika jenengan kasih lho. Jadi donga niku. Ya Rabbi waghfir likulli mudnib, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Allah, ya kan? Ampunilah setiap orang yang punya dosa. Waghfir likulli mudnib. Ya Rabb, duh Gusti, la taqta, jangan engkau putus rojana, harapan kami. Jadi kalau kita punya harapan, jangan sampai engkau putus ya Allah. Jadi doa. Maka ini, jadi ketika kita baca itu sebenarnya kita sedang berdoa. Ya Rabbi nakhtim bil musyafa', ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Allah, pungkasilah hidup kita ini bil musyafa', dengan orang kita mendapat syafaat pertolongan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Maka karena kita sedang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang dulu itu kalau sholawatan, kalau berjanjian itu temenanan, gitu loh. Karena ini mendoakan. Tapi sekarang ini kan ada semacam gradasi ya, karena tidak tahu filosofinya. Akhirnya kadang-kadang ketika membaca sholawat itu antara sebagai ekspresi apa semacam entertainment atau mengekspresikan kegembiraan yang sifatnya khayaliyah ya. Dan di situ juga ada sholawat. Ini sebenarnya sih ya tidak apa-apa, tapi apa-apa. Tidak apa-apanya itu karena sholawat itu akan senantiasa diterima oleh Allah. Tapi apa-apa mosok ngono. Nah itu, jadi maka penting sekali di dalam misalnya saja bagaimana nanggomnya atau caranya menyanyikan itu. Maka pilihlah lagu-lagu yang memang lagu itu bukan lagu orang-orang yang fasik, tapi lagu-lagu yang memang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli kebaikan, sehingga nanti efeknya itu bisa masuk ke dalam jiwa kita. Nah, saking mulianya sholawat, jadi ketika kita membaca sholawat itu, maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sampai beliau itu pesan di dalam Ihya itu ketika kita membaca tentang bab sholat, ketika kita sedang tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Begitu setelah itu kita itu
sebisa mungkin disarankan supaya menghadirkan saksi atau apa, menghadirkan Nabi dalam imajinasi kita. Kemudian baru mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu saking pentingnya, karena kehadiran Nabi dalam bentuk imajinasi ini nanti akan menambah, ya, mendekatkan, pertama mendekatkan kita dengan Rasul Muhammad SAW. Kedua adalah kalau kita kemudian sering membaca atau paling tidak sering mendengar bahwa Nabi itu adalah wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanal khalqi khalqan wa khuluqa. Nabi itu adalah orang yang baik, orang yang paling baik dari kejadiannya, dari fisiknya dan akhlaknya. Maka nanti ada kerinduan, itu ada kerinduan. Belum lagi kalau kemudian kita misalnya saja sudah mengetahui bagaimana kita itu mulia, sebab karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya mereka atau orang-orang itu bisa sampai ke sana, maka kemudian ulama-ulama kita itu membuat acara. Wah, ini kita penting ini, mahabbah ini penting. Nah, ini. Jadi itu. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap, mari ya, bagaimana supaya apa ya, kegiatan-kegiatan semacam itu tidak hilang. Eman-eman banget. Ini tradisi salafus soleh. Digempur kono kini, wong sing gempur orang di, ya kan? Orang di. Nah, kenapa kemudian yang digempur itu diam saja, yang dikritik diam saja? Lalu cinta kok digempur, kan? Sudah lo cinta itu ya biar teh kucing rasanya coklat, gitu. Udah jalan terus, tidak masalah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saja kita termasuk orang-orang yang paling tidak memiliki mahabbah kepada Rasul ini, dan pada bulan-bulan ini mari kita tingkatkan kemahabbahan kita itu, kecintaan kita kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga kita paling tidak menjadi umatnya yang dekat atau mendekat untuk senantiasa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW.